sistem tata surya, meteor, satelit, komet, dan anggota tata surya lainnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Syafjana Maliani Gustin dengan NIM 23231031 dari Prodi Pendidikan IPA. Video ini saya buat sebagai UAS Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa dengan dosen pengampu Bu Aza Nuzullah Putri. Baiklah, mari kita belajar. Sistem tata surya adalah sistem yang terdiri dari satu bintang atau matahari dan ada yang mengorbitnya. Atau sistem tata surya adalah kumpulan benda-benda angkasa yang terikat secara gravitasi dan mengelilingi matahari. Yang pertama ada meteor. Meteor adalah pecahan batuan angkasa yang ada di langit kemudian jatuh dan masuk ke dalam atmosfer bumi. Benda langit ini saat memasuki area bumi akan terlebih dahulu bergesekan dengan atmosfer. Material batunya akan bereaksi terhadap berbagai jenis udara di atmosfer sehingga meteor akan menjadi panas dan terbakar. Meteor akan terbakar pada atmosfer bumi, tepatnya di bagian lapisan mesosfer. Karena ukuran meteor begitu besar, maka tidak semuanya akan habis terbakar di atmosfer bumi. Bagian yang tersisa kemudian menembus atmosfer dan benar-benar jatuh ke permukaan bumi. Meteor yang tidak habis terbakar itu dan bisa jatuh ke daratan dinamakan dengan meteorit. Saat meteorit jatuh ke permukaan bumi, massanya menjadi berat sehingga mampu menghantam daratan dan menimbulkan lubang seperti kawah. Contohnya, kawah meteorit Arizona di Amerika Serikat yang memiliki lebar 1.265 meter. Yang kedua ada satelit. Satelit adalah benda langit kecil yang beredar mengelilingi benda langit lebih besar atau planet, serta berada dalam gaya tarik benda langit yang lebih besar. Bersama-sama dengan planetnya, satelit beredar mengelilingi matahari dengan arah peredaran sama dengan arah peredaran planetnya. Satelit dibagi menjadi dua, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah satelit yang secara alami ada di dalam sistem tata surya. Contohnya adalah bulan, yaitu satelit alami dari bumi. Salah satu fungsi satelit alami adalah menyeimbangkan siklus air laut yang bisa mengakibatkan pasang surutnya air laut. Yang kedua ada satelit buatan. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia untuk suatu keperluan. Biasanya dilepaskan oleh roket dan mengorbit di sekitar bumi. Salah satu contohnya adalah satelit komunikasi yang digunakan untuk tujuan telekomunikasi seperti siaran radio dan televisi yang menggunakan frekuensi gelombang mikro. Yang ketiga adalah komet. Komet adalah benda langit berbentuk es beku yang terdiri dari debu, batu, dan gas yang tersisa dari pembentukan tata surya. Komet disebut juga dengan bintang berekor karena tampak bercahaya seperti bintang tetapi memiliki ekor yang panjang. Kata komet berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes yang berarti berambut panjang. Komet beredar mengitari matahari dengan lintasan berbeda dengan orbit lintasan orbit planet. Lintasan orbit komet lebih lonjong, sehingga jaraknya terhadap matahari sangat bervariasi. Komet terdiri dari bagian koma, inti komet, lapisan hidrogen, dan ekor. Komet berasal dari daerah di ujung tata surya yang bernama sabuk Kuiper. Komet mengelilingi matahari di orbit yang bentuknya lonjong. Oleh karena itu, ada waktu di saat komet cukup dekat dengan matahari. Berdasarkan bentuknya,
ekor komet dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekor debu yang bentuknya melengkung dan ekor gas bentuknya lurus. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari. Hal ini disebabkan ketika komet mendekati panas matahari, permukaannya menguap dan keluarlah ekor gas yang besar. Panjang ekor gas bisa mencapai 100 juta kilometer. Ekor gas bercahaya kebiru-biruan karena panas matahari membuat molekul gas memancarkan cahaya biru. Selain matahari, planet, meteor, satelit, dan komet, anggota tata surya lainnya adalah asteroid. Asteroid adalah objek batuan yang terdapat di tata surya, terutama berkumpul di antara orbit Mars dan Jupiter dalam sabuk asteroid. Objek-objek ini bervariasi dalam ukuran, mulai dari benda-benda kecil berukuran beberapa meter hingga asteroid yang cukup besar dengan diameter beberapa ratus kilometer. Mereka biasanya terbentuk dari sisa-sisa materi yang tidak terakresi menjadi planet selama pembentukan tata surya. Asteroid dapat memiliki beragam bentuk dan komposisi, termasuk batuan, logam, atau campuran keduanya. Beberapa asteroid memiliki orbit yang dekat dengan bumi dan dianggap sebagai potensi ancaman tabrakan. Meskipun sebagian besar asteroid tidak mengancam karena orbit mereka yang stabil jauh dari bumi. Nah teman-teman, salah satu fenomena yang berhubungan dengan materi yang telah kita bahas yaitu satelit Starlink. Nah, sebelumnya kan kita telah membahas tentang satelit nih. Satelit itu kan ada yang alami, ada yang buatan. Nah, kira-kira satelit Starlink ini termasuk yang mana ya? Nah, sebelum itu, mari kita lihat berita berikut ini. China resmi meluncurkan satelit gelombang internet pertama yang dipersiapkan untuk menyaingi Starlink milik SpaceX. Peluncuran satelit China ini dipimpin oleh Shanghai Spacecom Satellite Technology dan berlangsung di Taiyuan Satellite Center. Taiyuan Satellite Center merupakan salah satu pusat peluncuran satelit dan misil utama China dan terletak di sebelah utara Provinsi Shanxi. Roket pembawa Long March 6A lepas landas dari Taiyuan untuk mengirimkan 18 satelit pertama ke luar angkasa. Peluncuran satelit internet perdana Cina ini pun merupakan bagian dari rencana 1.000 konstelasi dari Shanghai Spacecom Satellite Technology yang disebut G60 Starlink Plan. Selain bermimpi untuk menandingi Starlink, pemerintah Cina juga tengah berambisi untuk menyusun rencana mengirim misi berawak pertamanya ke Mars pada tahun 2033 mendatang. Starlink adalah proyek konstelasi satelit yang dikembangkan perusahaan transportasi antariksa SpaceX yang digawangi oleh Elon Musk pada tahun 2015. Proyek ini bertujuan untuk memberikan akses internet kepada seluruh masyarakat dunia, terutama daerah terpencil atau daerah perdesaan. Konstelasi satelit adalah sekelompok satelit buatan kerjasama sebagai sebuah sistem, tidak seperti satelit tunggal. Konstelasi dapat menyediakan cakupan global sehingga di belahan bumi mana saja. Setidaknya ada satu satelit yang terlihat. Mereka juga dapat menggunakan komunikasi antar satelit. Starlink sendiri bergerak pada orbit Leo yang secara tidak langsung rotasi satelit menjadi lebih cepat dari rotasi bumi. Starlink terdiri dari ribuan satelit kecil. Cara kerja Starlink yaitu dengan mengirimkan dan menerima paket data internet dari bumi ke satelit dengan gelombang radio berangkat di bumi menggunakan parabola dan terhubung ke satelit. Starlink yang ada di angkasa parabola mengikuti dan bergerak secara otomatis seiring pergerakan satelit yang mengorbit, lalu satelit menerima dan meneruskan paket data ke satelit lainnya dengan menggunakan gelombang cahaya. Gelombang cahaya akan merambat lebih cepat dan tidak tertib akibat partikel udara.
Selanjutnya, paket data akan diteruskan berkali-kali sampai menemukan satelit terdekat dengan server Starlink. Server akan meneruskan paket data tersebut ke gateway jaringan internet layaknya internet pada umumnya.